Ya, Pak Trias, ini kan terkait dengan sosok Paus Fransiskus juga yang memang sosok yang bukan hanya sosok politik namun juga sosok moral seperti itu. Dan Vatikan juga sudah punya hubungan bilateral dengan 184 negara namun tidak semuanya dikunjungi. Dan Indonesia termasuk salah satu negara yang dikunjungi. Itu menandakan apakah memang Indonesia punya tempat spesial juga di hati Paus Fransiskus, Pak Trias. Apa maksudnya, Mas? Mohon maaf. Ya, tentunya kunjungan Paus tidak ke semua negara yang punya hubungan diplomatik ya. Dan Indonesia menjadi salah satunya seperti itu. Apakah Indonesia juga punya hubungan yang spesial ataupun tempat khusus di hati Paus seperti itu? Iya, mohon maaf tadi saya terganggu ada sambil lihat breaking news dari Vatikan, Mas. Mohon maaf, jadi saya agak terganggu ini antara mata dan mulut saya berbeda ini. Baik, Pak. Mohon maaf. Ya. Jadi saya banyak telepon yang masuk, saya harus tapi tadi termasuk barusan Bapak Kardinal nelpon saya tapi sebelum saya angkat. Ya, Bapak Kardinal barusan nelpon saya. Tapi belum saya angkat. Ya, Mas, ada 185 negara dan organisasi yang mempunyai hubungan diplomatik dengan tata suci. Itu sesuatu hal yang sangat istimewa. Sangat istimewa, Mas. Karena jumlah anggota PBB kan berapa? 190-an berapa? Jadi sangat istimewa. Dan tentu tidak semua negara itu dikunjungi, Mas. Sangat tidak mungkin, ya. Tentu ada pertimbangan. Kenapa Indonesia? Itu pertanyaan yang disampaikan sejumlah duta besar, rekan sahabat kami, dekat saya ketika Indonesia, ketika Paus memutuskan untuk berkunjung Indonesia. Antara lain duta besar Australia bertanya, kenapa Indonesia? Kenapa? Banyak duta besar yang bertanya, kenapa Indonesia? Kenapa? Itu pertanyaan yang why dan why itu yang akan muncul ketika itu. Dan saya katakan, kalau Anda tanya mengapa, yang paling tahu adalah Paus Fransiskus. Kenapa mengunjungi Indonesia? Tapi saya sampaikan, kenapa Indonesia? Karena Indonesia punya Pancasila. Karena Indonesia punya Bhinneka Tunggal Ika yang tidak dimiliki oleh negara lain. Itu yang saya sampaikan. Karena apa? Karena Paus sangat mengagumi itu. Jadi saya rasa itu menjadi pilihan Paus. Indonesia adalah negara yang jumlah penduduknya sangat banyak, 280 berapa 7 juta. Kira-kira itu. Ya. Tapi Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Tetapi umat yang lain, umat Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu dan sebagainya, dan keyakinan sebagai bisa hidup aman dan tentram. Ya, rukun. Ada tempat beribadah, meskipun tadi saya sampaikan harus kita akui dengan besar hati bahwa di sana sini ada persoalan. Tapi secara umum itu adalah yang baik, hubungan yang sangat baik. Maka saya sampaikan Paus sangat melakukan hal itu. Ya, kemudian kenapa Indonesia? Saya rasa itu menjadi pertimbangan Paus juga. Ya, selain itu juga Indonesia itu memberikan sumbangan yang sangat besar dalam pengiriman misionaris di seluruh dunia. Ada begitu banyak putra-putra Indonesia, imam dan suster, biarawan-biarawati yang dikirim di seluruh dunia. Sesuatu hal yang sangat baru, yang sangat aneh. Dulu agama Katolik dan Kristen dari Eropa masuk ke Indonesia, sekarang berbalik dari Indonesia keluar ke Eropa, ke Amerika Latin, ke Afrika, ke Asia dan sebagainya. Itu. Ada satu misalnya SVD saja, lebih dari 500 orang imam pergi ke seluruh dunia. Di Italia saja ada sekitar 2.000 imam dan biarawan dalam biarawati Indonesia. Jadi ini tentu membuat Paus sangat bangga akan Indonesia. Di satu sisi negara Indonesia sebagai Muslim terbesar, tapi bisa mengirimkan salah satu pengirim misionaris terbanyak gitu ya, Pak Trias ya? Iya.